Ya, 3, 2, 1, and action. Selamat datang di Podcast Lantur. Podcast lancar dan teratur. Apanya tuh? Ngelanturnya. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kenalin gue Bang Jaidi. Selamat Cakep. datang di Podcast Lantur. Lancar terus. Intro Asik. masuk. Apanya sih yang lancar? Lancar dan teratur ya gimana sih? Iya nih. Yaudah. Tapi gak apa-apa Nggak ini. apa-apa, ulang. Lanjut aja bro Jason. Oh lanjut. Enggak. Aduh, Gak usah. Lanjut. gue Lanjut aja. Gue perfeksionis soalnya orangnya kan. Yaudah, kenalin lagi. Oh ya udah. Gue Bang Jaidi. Gue di sini bakal jadi moderator podcast Lantur, lancar dan teratur. Oke, dan Saya udah ngomong tadi. Dan di Cakep. sini ada teman gue namanya Albert Libriandi. Dia punya cerita. halo guys. Dan ada juga Mustafa Turner. Dia klaim sebagai komentator profesional. Aduh. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita tanya ke narasumbernya nih. Bro Albert, lu pengen cerita apa sih? Waduh, berat. Ya, sebelumnya kenalin lagi ya, gue Albert dan hari ini gue bakal jadi storyteller kalian nih teman-teman. Jadi gue bakal ceritain sebuah cerita ibaratnya kayak semacam teori konspirasi yang menarik lah untuk kita bahas. Dan di sini ada Jason, ada Mustafa yang bakal tentunya kita akan saling diskusi, membahas dan mereaksi gitu ya. Karena topiknya bakal menarik gitu. Without further ado, let's go. Let's dive in guys. Yang bakal gue ceritain, gue beri judul rahasia di balik salah satu insiden maritim terbesar di dunia. Kecelakaan maritim terbesar yaitu Titanic. Pastinya teman-teman pernah nonton dong film Titanic yang ada Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet ya yang begitu romantisnya. Gue nonton. Tapi tahukah Cuma teman-teman? tahu meme-nya doang, jadi udah lupa plotnya. Gue Ya, nonton kece. Tapi gue di bakal membahas, RCTI. mengupas. Dan di Caprio-nya bisa bahasa Kece. Indonesia loh di sana. Di dubbing. Iya, amazed gue. Iya, Aku weh, raja hina banget ya. dunia. Gitu. Aduh, iya. Gambar aku seperti wanita Prancis itu. Tapi oke. Gue bakal cerita mulai dari latar belakang dulu ya. RMS Titanic itu apa sih sebenarnya? Jadi RMS Titanic merupakan kapal penumpang super Inggris, passenger superliner milik perusahaan yang namanya White Star Line. Nah, kita coba hafal ya, nama perusahaannya White Star Line. Nah, perusahaan White Star Line ini dimiliki oleh sejumlah orang-orang kaya guys. Ibaratnya orang-orang kaya zaman dulu. Mungkin belum ada Bill Gates, belum ada Elon Musk ya, kalau sekarang. Nah, salah satu orang kaya itu namanya adalah JP Morgan. Yang seperti yang kita tahu, JP Morgan merupakan salah seorang pendiri ya, bahkan pendiri founder bank bankir dari JP Morgan Bank. Dia nggak cuma seorang bankir aja, dia juga seorang kolektor, seorang investor, dan seorang yang ternama lah di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, kapal superliner Titanic ini adalah kapal samudra yang berbobot lebih dari 10.000 tonase. Jadi sangat berat guys. Jadi di sini gue bakal cerita dalam bentuk timeline bagaimana Titanic bisa tenggelam. Kita mulai dari 2 April pada tahun 1912. Jadi kita flashback sekitar probably 100 tahun lebih lah yang lalu. RMS Titanic itu memulai pelayarannya dengan kapten bernama Edward John Smith. Hafalin juga nih nama Edward John Smith pada tanggal 2 April. Lalu pada tanggal 3 April sendiri RMS Titanic ini tiba di kota Inggris namanya Southampton. Itu tanggal 3 April dan selama seminggu, selama 7 hari ngetem sampai 10 April 1912. Jadi para penumpang itu baru pada tiba nih ke Southampton dan siap untuk berlayar ke New York City guys. Awal dari mana Dan dia? Titanic juga dari Southampton ke New York Jauh City. lah ya. Jadi dari UK ke Amerika Serikat seperti itu. Nggak cuma dari penumpang dari Southampton aja. Ternyata penumpang Titanic juga mengangkut penumpang tambahan di Cherbourg, Prancis seperti itu. Dan Wah, kemudian pronunciation-nya gimana, Bert? Titanic pun susah sih. Titanic pun berlayar dengan tenang pada tanggal 10 April. 4 hari kemudian, 14 April 1912, ternyata Kapten Edward John Smith mendapatkan peringatan ancaman adanya gunung es di depan. Jadi saat itu pukul sudah mendekati sekitar 11.30 malam ya. Jadi segala situasi itu gelap sekali. Dan ternyata pada pukul 11.40 tepat Titanic menabrak gunung es di bagian lambung kanan dan kapten memberitahukan penumpang bahwa kapal Titanic ini hanya mempunyai waktu beberapa jam saja sebelum akhirnya tenggelam. Dan impactnya seperti apa sih guys? Setelah terjadinya tenggelam itu, jumlah korban pada saat itu mencapai 2.224 orang, di mana terdapat 1.517 jiwa yang menjadi korban tewasnya tragedi Titanic ini. Dan kejadian Titanic ini menjadi kejadian bencana maritim yang paling mematikan sepanjang sejarah. Dan
Titanic secara resmi tenggelam pada tanggal 15 April. Kalau tadi kan 14 April itu 11.40 tepat malam ketabrak dan akhirnya tenggelam pada 15 April. Kan udah lewat jam 12 malam dan tenggelam sepenuhnya di Samudra Atlantik Utara. Nah dia kan Nah, sekarang gue bakal katanya itu ya ada waktu 1 jam gitu. Berarti emang kapal tuh saking gedenya dia nggak bisa berubah arahan selama sejam gitu ya? nggak bisa. Jadi dia udah pasrah gitu loh. Cuma ada waktu beberapa jam sebelum tenggelam sepenuhnya seperti itu. Jadi ibaratnya chaos banget lah di situ loh. Nggak Itulah bisa ngedrift gitu. mengerikannya. Iya. Lu pikir segede apa emang Oke, kapalnya? sekarang gue bakal gede. Mungkin gue bakal membongkar beberapa fakta ya dari Titanic sendiri. Titanic itu bisa dibilang merupakan kapal yang sangat mewah, guys. Ibaratnya cruise yang mahal banget. Bahkan ada yang bilang Titanic itu nama lainnya ada The Floating Castle atau istana yang mengambang seperti itu. Dan isinya penumpangnya pun orang-orang dari kalangan orang-orang kaya, guys, orang-orang terkenal. Mungkin ibaratnya kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, mungkin di dalamnya ada Bill Gates, ada mungkin Steve Jobs kalau masih hidup ya sampai sekarang seperti Tapi itu. si DiCaprio kan miskin di filmnya. Itu nggak akurat dong. Gimana sih? Bentar. Jadi ini Pertanyaan maju. gue, Sabar kata dulu. lu katanya kayak angkot, kok orang-orang kaya semua isinya ya? Boleh perjelasin gak ya? Enggak, itu nggak jelas, itu nggak analogi, jelas. woy. Oh, itu gak Bentar, jelas. sabar dulu. Itu ngetem analogi angkot tuh. Kecewa Kalau gue. si DiCaprio itu apa? budaya iya DiCaprio gimana tuh? Nggak, Coba jawab. pertanyaan lu nggak relevan sih. Sabar dulu. Nggak, DiCaprio tuh cukup realistis sih. Jadi tuh ini majoritinya mungkin sekitar 80% orang-orang kaya, namun ada 20% imigran yang mau memperbaiki diri di Amerika seperti itu. Mungkin DiCaprio tuh salah satunya. Masuk akal Saya dong. dapat duitnya gimana buat Bener. ngambil naik kapalnya? Ya, lu lihat tadi DiCaprio waktu di filmnya itu loncat Dan aja. emang DiCaprio Kan ini gue based on true lupa story ya? filmnya. Bukannya true event saya, cuman ada dramanya gitu. Oke, udah stop. Gak jelas. Enggak, tapi Stop, kalau di stop, RCTI DiCaprio ini pakai bahasa Indonesia itu realistis gak menurut lu? Enggak. Itu Oh, dubbing sorry. namanya. Oke. Gue kembali bahas lagi ya. Pada zaman itu tahun 1912 bayangin, Titanic itu dilengkapi dengan gimnasium, kolam renang, perpustakaan, restoran, dan juga perlengkapan dan kompartemen dengan security yang keamanannya itu maju. Namun ada something fishy lah, something yang amis. Something guys. fishy. Ada ikan Ya, itu kan di adalah- lautnya. Gimana sih? You don't say sih, Bert. Ini biar keren bahasanya kan. Ternyata Titanic itu tidak memiliki kapasitas sekoci, tahu kan sekoci ya, untuk seluruh penumpangnya, hanya 50% aja. Sehingga muncullah berbagai teori bahwa kapal Titanic ini memang disengajakan untuk tenggelam. Oh. Jadi ada 4 teori konspirasinya. Nah, tapi Kita mulai yang pertama dulu ya guys ya. Teori konspirasi yang Ntar gue pertama. coba Namanya zaman dulu ada adalah- standarnya gitu nggak sih? Squatchy harus berapa persen gitu? Atau jangan-jangan emang logikanya kalau- emang cuma 50%? Enggak. Gak mungkin woy, sekoci masa lu tuh korbanin orang woy di dalam, gak mungkin. Sekoci Dan, harusnya sorry. bisa mencapai Gua lost. kapasitas. Kan Squatchy biar itu apa, keren Squatchy? terus jadi film nanti. Squatchy itu kapal kecil Squatchy? lagi. Oh, kapal kecil yang Itu buat kapal itu. kecil loh, what the Yang buat hell. nyelamatin Iya. gitu. Iya nyelamatin Oh, ya oke, sekoci. Kayak apa Kayak ya? minuman panas gitu sih. Sampan gitu. Gue kalau mikirnya Indonesia. poci tadi, sorry. Teh poci. Gue kira skoteng. Nyebut merek kan. sorry. Oke. Konspirasi. Anyway, mari kita bahas teori konspirasi pertama kali Oke. ya guys. Hmm. Namanya adalah Titanic itu sebenarnya bukan Titanic, tapi kapal yang namanya Olympic. Ntar, Oh, Jadi kan gini ada guys, dua gue ya. ceritain. Kapal Olympic. Titanic sama Olympic temenan kalau nggak salah yang sister ship. Jadi jadi tadi kan gue udah sempat mention ya, ada nama perusahaannya kan White Star Line ya, yang owner dari Titanic sendiri. Jadi White Star Line ini merupakan perusahaan pelayaran terbesar di Inggris yang beroperasi sejak 1845 dan mereka punya kompetitor nih namanya Cunard Line. Ya ibaratnya Gojek, kompetitornya Grab seperti itulah. Sekarang masih ada nggak tuh? Nah, buat nggak tahu sih. Nah, untuk mengalahkan si Cunard Line ini, si White Star Line ini memesan kapal pesiar tercepat dan termewah dari Irlandia. Namanya adalah Olympic. Dengan berat 45.000 ton, Olympic menjadi kapal termewah dan terbesar di dunia pada saat Oke. itu. Namun, pada tahun 1911, setahun sebelum Titanic nabrak gunung es, ternyata Olympic yang waktu itu dinakodai oleh kapten bernama Edward John Smith. Itu yang Pasti familiar dengan itu nama yang itu. Titanic ya. Dan dia yang menakodai Titanic juga. Ternyata kapal Olympic ini mengalami kecelakaan yang similar nih, yaitu menabrak kapal perang Inggris. Kapal perang Inggris namanya HMS Hawke. Sorry. Seperti itu. Pengen nanya, Bert. Nah, Ini Jadi ini Oh, latihan gitu. Enggak, jadi nabrak gitu. simulasi Tenggelam. Latihan dulu simulasi tenggelam. Gak gitu ya, sabar dulu. Nah, itu Enggak, konspirasi ini lain Olympic guys. sama Iya. Titanic apakah kapal yang kembar atau mungkin secara ukuran apa? Mari kita Oke, bahas. oke. Katanya Ntar gua ada jelasin. sister Ntar, ship ini gitu menarik, kan. ini Kayak menarik. gue pernah lihat di Facts 9 Gag gitu. Iya, iya. Pengen make sure deh.
konspirasinya salah satunya ada yang ini nggak? Mereka sengaja nenggelamin diri biar beberapa puluh tahun kemudian mereka ada filmnya gitu. Jadi film. Oke, itu bodoh sih, itu konspirasi bodoh sih, gak ada ya. Konspirasi emang ada yang pintar. Sorry. Ini itu nggak masuk akal ya. Oh biar jangan ini DiCaprio yang sengaja ini Jangan DiCaprio biar dapat job film kan. Oke, lanjut Bert. berapa tahun Oke, anyway, jadi tadi sampai mana kan gue lupa. Oke, jadi kan ada kecelakaan nih. Jadi kapal Olimpik ini nabrak HMS Hawk pada saat itu. Nah, namun tidak ada korban jiwa, tapi kerusakannya cukup parah. Ibaratnya berlubang juga lah di bagian lambung. Sehingga perusahaan White Star Line ini harus menggelontorkan dana untuk memperbaikinya. Nah, sebenarnya ada tuh di zaman itu namanya asuransi kapal. Ibaratnya perbaikan kapal. Namun pada saat itu asuransi kapal sendiri mempunyai policy atau kebijakan di mana dia hanya menggantikan keseluruhan kerusakan kapal ketika syaratnya satu, kerusakannya mencapai 70% dari bodi kapal. Kedua, harus memakan korban jiwa terlebih dahulu baru digantikan uangnya. Oke, udah ngerti ya sekarang ya. Minimal 70% atau maksimal 70% deh untuk asuransi. Minimal. Sih. Jadi harus kerusakannya 70% dulu. Jadi dia dan memakan nabrakin korban jiwa. buat dapat uang asuransi gitu konspirasinya. Lu jangan Kayak kecewa. orang-orang lu tau nggak di video-video yang di depan mobil gini doang buat ditabrak asuransi. Paham biar begini ya. Dia terus kayak ketabrak. Ya, oke. Nah, itu salah satu konspirasinya. Nah, dipercaya bahwa Olimpik itu dalam tanda kutip dikorbankan oleh White Star Line agar uang kompensasi itu keluar dari perusahaan asuransi. Nah, kenapa demikian? Kita lihat dulu. Kapal Olimpik dan kapal Titanic itu bisa disebut sebagai kapal yang kembar, the twins lah. Kenapa demikian? Beda Olimpik sama Titanic tuh hanya pada deck bagian depan aja. Itu Olimpik lebih besar. Namun dengan jumlah jendela yang berbeda. Kalau nggak salah itu Olimpik itu 14 jendela, Titanic itu hanya 16 jendela. Jadi hanya lebih banyak. Ish banget lah 11-12 gitu loh, 11-12 lah. Nah, terus ada satu fakta yang menarik lagi nih guys. Ternyata beberapa kru itu tidak mau bekerja di Titanic pada saat pelayarannya. Padahal perusahaan White Star Line sudah memberikan gaji 8 kali lipat lebih besar nih daripada kapal cruise lainnya pada saat sebelum berlayar. Kenapa demikian? Karena kru Titanic ada yang mengaku melihat tuh tulisan Olimpik sedang dicat ulang jadi Titanic. Itu satu. Sama ada beberapa desas-desus bahwa kapal Olimpik dalam tanda kutip Titanic ini memang mau ditenggelamkan secara sengaja. Sampai akhirnya pun guys, pada saat Titanic berlayar, hanya 70% kru saja yang berangkat dan mostly orang-orang itu krunya adalah anak muda yang tidak punya pengalaman. Oh, jadi emang disengajain DiCaprio. DiCaprio. Dan emang disengajain gitu ya. Jadi Oke. Coba lanjutin. Itu teori konspirasi pertama. Kayak lu dong, Ci. Aduh. Menarik ya? Gue tadi ngeblank pas Mus ngomong kan, terus gue kocak lagi. DiCaprio. Itu konspirasi pertama. Dari konspirasi pertama ini di film Titanic yang ada di RCTI itu bagian mana? Apakah ada atau? Lo jangan baik-baik itu dan joke gagal. Sorry. Oke, cut. Coca-Cola. Intinya ya itu film tuh. Gak apa-apa. Filmnya semuanya ibaratnya itu tidak seperti kejadian nyata dan nyatanya itu seperti ini guys. Tapi jadi konspirasi itu nyata. Si Titanic semi Olympic itu di konspirasi itu merupakan dua kapal berbeda atau kapal yang sama? Berbeda. Jadi di konspirasi ini berbeda. Kapal Olimpik itu tapi di dalam tanda kutip jadiin Titanic rekonstruksi. Jadi terus misalnya gini, kapal Titanicnya kemana? Kan dijadiin Olimpik gitu. Enggak, jadi kapal Titanic itu sebenarnya Olimpik. Jadi Titanic nggak berlayar. Terus kapal Olimpik yang sekarang itu Titanic. Kapal Olimpik yang sekarang yang tenggelam tuh sebenarnya Olimpik. Titanic gitu. Itu Olimpik. Jadi Titanic bukannya nggak tenggelam. Gimana sih? Enggak. Jadi di replace gitu guys. Kenapa di ada dua? Gue nggak ngerti nih. Ada dua kapal ya. Dua kapal. Satu Olimpik, satu Titanic. Bener. Terus di dunia nyata yang sekarang masih ada tuh Olimpik, ya kan? Enggak, gua salah, bukan seperti itu. Ini konspirasinya, feeling gua sebenarnya cuma ada satu kapal. Tapi di dunia nyata sekarang Olimpik. ada cuma beda nama aja ya? Olimpik kan? Di dunia nyata sekarang yang tenggelam tuh Olimpik. Hah? Atas nama Titanic. Oh, gini jadi masih ada satu kapal Olimpik kan yang masih hidup. Enggak. Jadi kalau di konspirasi pertama ini, coba correct me if I'm wrong ya, Bert. Itu cuma ada satu kapal, tapi dia ada dua nama gitu. Biar dapat asuransi gitu ya. Benar. Tapi kapal Olimpik tuh
bekerja gue buka Wikipedia dari tahun 1911 ke Boleh, 1935. Berarti Boleh. setelah Titanic itu hancur, si Olympic tuh masih kerja-kerja gitu kan? Berarti kapal apaan? Berarti kalau yang kerja-kerja gitu. nah berarti itu adalah Titanic kalau misalnya Jadi tuker. benar-benar teori konspirasi ini terjadi. Kenapa ditukar? Jadi tukeran. Kenapa nggak pakai Titanicnya aja kalau Kenapa gitu? ditukar? Saya udah rusak pas nabrak yang Karena pertama gitu. Bener, karena mau klaim asuransi Mus kan gak nyampe 70%. Iya. Makanya dia tabrakin. Jadi 70% plus korban jiwa. Kan tadi ada notes itu dari policy asuransi Ya, kapal. berarti Titanic gak ada asuransinya. Kenapa nggak ngeklaimnya pakai Titanic aja? Kenapa harus tuker-tuker? Dan lagi pula Menurut gua ya, gini Bert, tempat asuransinya emang sebodoh itu ya buat nggak bisa ngebedain antara Olympic dan Titanic gitu. Pasti kan ada hal-hal yang bisa membedakan gitu antara Olympic. nah faktanya ternyata gini guys, Olimpik itu kan kalau nggak salah lantainya itu ubin ya, tapi dilapisin karpet nih supaya terlihat seperti Titanic. Semuanya semua dipermak lah gitu loh. Lu nggak bakal bisa notice itu Titanic atau Olimpik gitu. Karena perbedaannya 11-12 itu guys. Cuma di jendela Ibaratnya doang ya? direkonstruksi demikian. Bener, cuma jendela Berarti doang. di Udah, konspirasi sama. ini ada kapal Olympic dan kapal Titanic ya. Terus Benar sekali. kapal Olympic nabrak si HMS apa-apa itu buat asuransi tapi Oke, gagal. ha. Terus dia mau klaim asuransi lagi. Jadi ya, yang Olympic dijadiin Titanic, yang Titanic jadiin Olympic. Terus yang Titanic sekarang Exactly, Mus. tadinya Olympic nabrak. Benar. Terus selama berapa puluh tahun lagi yang Olympic tuh servis sampai tahun 1935 itu ada sebenarnya Titanic. Itu sebenarnya Titanic. Ya. Dan Jadi bertukar tempat. Yang bikin konspirasi ini siapa? terus kenapa ditukar-tukar Nggak dong jelas, deh pertanyaannya konspirasi. gitu deh. Maksudnya kayak Iya. kenapa ditukar-tukar gitu? Kenapa nggak kayak Iya, klaim kenapa asuransi nggak pakai langsung Titanic? pakai Titanic aja? Emang kenapa nggak klaim asuransinya pakai Titanic ya? Nah, menurut gua rugi dong. Kalau lu punya barang defect, lu pakai barang defect itu buat klaim asuransi. Buat apa lu pakai barang baru? Emang Sederhananya Olympicnya itu sih. bukannya udah diperbaikin lagi? Enggak, Olimpia belum diperbaikin. Nah, terus klaim asuransi pertama buat apa dong? Terus kalau dia Kayaknya ya. kan dia nabrak ya? Bukan. Terus kalau belum bisa diperbaikin kok dia bisa jalan lagi? Si Watch Star Line tahu gua dia memperbaikin. Cuma cuma nggak semua sepertinya demikian. Sepertinya. Gitu ya. Ini banyak pertanyaan ya. Ini gue cuma riset. Ya udah, perkataan begitu Iya, guys. iya, iya. Ini kenapa kita Oke, debat? sorry. Mus, Nggak kita harus apa-apa. Berarti emang ngebuat menarik. storytellingnya bagus. Wah, ini nggak ada plot hole sama sekali tadi. Oke. Tapi menarik sih. Menarik. Kenapa ya? Gue nggak tahu apakah menurut gue Olimpiknya dibenerin, tapi nggak as a whole, belum semuanya. Jadi penggelontoran dana dari Watch Star Line mungkin belum 100%, mungkin baru 50% buat nutupin hole-nya itu, supaya begitu ditabrak ya udah. Dan As a whole, Dan. sentupin whole. Gila lu. Pan. keren ya gue ya. Oke, gue lanjut ke teori konspirasi kedua. Ini juga menarik lagi nih Oh guys. ini gue liat nih Judulnya fotonya. ya, judulnya pembunuhan berencana. Jadi gue bakal cerita dulu kenapa teori konspirasi ini muncul. Mulai dari 3 orang ekspedisi profesional, penyelam gitu ya, penyelam profesional untuk mengungkap misteri tenggelamnya RMS Titanic. Jadi mereka menyelam di kondisi di Samudra Atlantik Utara itu ya buat mencari bangkai Titanic. Dan ternyata mereka menemukan fakta ada 2 bangkai kapal berukuran 27,4 meter dan 9,1 meter terpisah sejauh 1 mil. Ini kayak tingginya doang ya gitu ya. Dan menurut ekspedisi ini, menurut si penyelam ini yang profesional itu mustahil guys. Jadi untuk terjadi seperti itu tidak mungkin hanya disebabkan oleh benturan gunung es saja. Nah, pertanyaannya, kalau tidak hanya gunung es saja, apalagi impact yang begitu besar sehingga terpental jauh banget nih bagian kapal yang terpecah belah. Dan kita lihat lagi, ada fakta menunjukkan bahwa kesaksian penumpang Titanic yang selamat, Titanic itu nggak terbelah jadi 4. Tidak terbelah jadi 2, melainkan jadi 4. Itu 1. Dan terpisahnya bagian-bagian tersebut kemungkinan ditambah dengan sebuah ledakan dari dalam. Ibaratnya ketika ini sebenarnya seperti teori konspirasi ini ya, World Trade Center, ketika pesawat itu nabrak tower apa? World Trade Center, tadi lu baru ngomong apa sih? World Trade Center. WTC. Ya 9/11 apa sih? Ya kejadian itu ketika pesawat itu nabrak. Nah itu juga katanya ada bom di dalam menara tersebut gitu. Seperti itulah teori konspirasinya. Nah sekarang kita lihat kenapa namanya pembunuh terencana. Tadi gue udah sempat mention. Ada JP Morgan. Titanic merupakan kapal. Itu salah satunya. Titanic merupakan kapal yang sangat mewah. Isinya orang-orang kaya. Nah tahun 1910 di Georgia itu ada 7 orang
orang-orang kaya yang merencanakan kartel perbankan nasional nih, yang kita kenal dengan nama The Fed. Ingat, tahu ya The Fed ya? Itu bank sentralnya Amerika lah seperti itu. FED, The Fed. The gendut. Federal Reserve gitu ya. Nah, salah satu dari ketujuh orang itu adalah JP Morgan. Nah, jadi pada saat itu terdapat beberapa orang lah, 3 orang penentang pembentukan FED ini. Yang pertama namanya adalah Jacob Astor IV. Yang kedua itu Isidore Straus. Dan yang ketiga Benjamin Guggenheim. Dan ternyata 3 orang ini adalah salah satu penumpang yang meninggal pada saat pelayaran Titanic. Dan setahun setelah kecelakaan Titanic tersebut, Federal Reserve didirikan sebagai perusahaan swasta. Dan itu merupakan suatu timing yang benar-benar mencurigakan. Nah, inilah konspirasi kedua, yaitu adalah membunuh penentang pembentukan The Fed. Gimana? Gue kayak jadi ada bom di dalamnya, nggak cuma ini doang. Jadi impactnya ditambah. Dan itu dibuktikan dari si ekspedisi penyelam profesional ini menemukan bahwa jaraknya terlalu jauh untuk cuma ketabrak gunung es. Oh, jadi literally cuman gara-gara nemuin puing-puing yang jauh aja gitu. Nggak ada. Iya. Benar. Nemuin Gue gitu. nggak nyelam ke dalam sih, berarti gue nggak tahu. Ya, sebenarnya gue juga mau penyelam, bisa aja ke bawah arus, ketabrak ikan paus kan bisa. Iya benar. Bisa aja dia. Bisa aja dia nabraknya cuma gunung es. Bisa aja gunung esnya ada bom nggak sengaja. Ya. Ya udah sorry. Terus tunggu. Oke. Emang tapi kan saksi matanya katanya kebelah jadi 4. Terus yang bilang kebelah jadi 2 emang siapa? Film. Katanya film nggak usah dibahas. Kebelah jadi 2. Nih, lu dari tadi nggak diskredit film-film yang DiCaprio tapi pas ini lu malah enggak. Justru kenapa gue bingung nih gue. Kenapa gue mention film? Karena itu itu kenyataan. Itu kita bukan itu kenyataan. Bukan. Tapi kita diperlihatkan sedemikian rupa. Padahal aslinya terbelah jadi 4 bukan 2. Kita taunya kan 2 kayak kapal. Ya itu kan biar keren gitu ya. Namanya juga film. Lu gimana sih? Nah ya intinya kita dibohongi oleh film. Aslinya 4. Kan ini ya udah deh. Oke, lanjut Bert. Iya. Berarti DiCaprio sebenarnya semua ya. Gak lompat. Jadi tahu itu siapa. Lu ngatain James Cameron sutradaranya. Bener kan James Cameron ya? Itu pembual berarti ya. Bener James Cameron. Enggak pembual kan? Film James Cameron tuh yang anyway. Itu kan dia nyelam pakai kapal selam itu nggak sih? Iya sih, ya benar. Jangan-jangan dia mencari Titanic beneran. Next. Ya, teori konspirasi yang ketiga nih, menarik. Judulnya adalah JP Morgan Bank JP Morgan. Jadi setelah kecelakaan Titanic nih ya, Titanic terjadi, bisnis JP Morgan itu melejit besar-besaran guys. Kenapa demikian? Ternyata perusahaan White Star Line itu, tadi kan gue udah sempat mention bahwa salah satu pendirinya adalah JP Morgan itu sendiri. Ya kan? Nah ternyata White Star Line ini hanya memberikan kompensasi kepada keluarga korban melalui bank JP Morgan. Itu satu. Kedua, tadi gue udah sempat mention lagi, isi dari kapal Titanic adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang mapan, majority. Dan setelah terjadinya kecelakaan Titanic, paling sedikit 1.000 klien baru diterima oleh JP Morgan. Dan majoritinya adalah orang-orang kaya. Dan untuk mendapatkan kompensasi, setiap orang-orang kaya itu harus membuka akun di JP Morgan. Sehingga menaikkan rating JP Morgan Bank. Seperti itu. Sehingga majority orang menuding JP Morgan sebagai dalang tenggelamnya kapal Titanic. Agak teori ini sih. didukung dengan kejadian jauh. Sabar dulu, ada fakta menarik lagi. Teori ini didukung dengan kejadian JP Morgan. Ternyata pada waktu itu sudah dijadwalkan naik kapal Titanic nih buat berangkat ya. Namun last minute banget dia membatalkan perjalanannya dikarenakan kondisi kesehatan, katanya badannya sedang sakit. Dan tidak hanya dirinya saja, sahabatnya sendiri pada saat itu namanya adalah Melton Hersey. Lo tahu coklat Hersey nggak? Itu dia pembuatnya. Tahu. Dia pendirinya, dia juga nggak ikut nih karena dia lihat JP Morgan nggak ikut, mager lah, ikut cabut juga gitu ya. Titanic pada akhirnya menabrak gunung es dan tenggelam. Jadi dia tuh entah kenapa bisa lolos dari itu. Nah inilah konspirasinya. Jadi kayak ibaratnya JP Morgan sengaja menjatuhkan Titanic, kompensasinya harus lewat JP Morgan Bank. Dia jadi bankir ternama di Amerika Serikat. Bahkan sampai sekarang bisa dibilang. Oke, gimana? Ini ada fakta unrelated nih. Tapi lo tau gak Hershey coklat sama Hershey ice cream tuh dua Hershey yang berbeda. Hershey ice cream mereka mana ya? Ada hubungannya sama sekali. Gue belum pernah nyoba malah Hershey ice cream.
Adalah Hershey es krim. Itu bentar. Soalnya Ini lu pertanyaan ngomong penting. Hershey gue jadi inget gitu. Hershey es krim tuh yang mana ya, Mus? Coba gue cari dulu. Pokoknya adalah. Gue coba cari dulu. Tapi beda itu dua. Coba gue cari. Bentar. Ada balik lagi. Ini tadi gue mau ngomongin sesuatu. Oh ini nih. Kan dia itu ya harus dari JP Morgan Bank. Beda ya. Itu lebih make sense kalau dia ngambil itu sebagai opportunity nggak sih? Tapi bukan dia yang nge-orchestrate seluruh tabrakannya. Ya kayak But who knows? Menurut gue terlalu Kita nggak dipaksain tahu. sih untuk kita tahu. Bisa Itu aja. maksa. Kayaknya menurut gue ya Aman-aman. konspiratornya ini 4 ceritanya benci sama JP Morgan deh. Soalnya dari keempatnya kayaknya semuanya di JP Morgan nih sih. Ya karena JP Morgan salah satu owner dari White Star Line. Ya White Star Line ya itu. Titanic kan Disalahkan. tahun 1912 ya. Terus tadi gue Benar cek sekali. dia meninggalnya JP Morgan tuh 1913. Apakah ada konspirasi? Oh iya. Iya. Setelah setahun dibunuh. Jangan-jangan orang yang gagal ngebunuh JP Morgan karena dia nggak naik, lanjutin pas dia mati Bener. 1 tahun lagi. Itu kan bisa jadi konspirasi yang hebat, Albert. Menurut tuh gimana? Iya, tahu. Oh iya menarik juga. Tapi sayangnya tidak ada di list gue. Ada list terakhir ya, teori konspirasi terakhir. Judulnya adalah Kapten Edward John Smith yang kapten tadi ya. gue sempat mention juga. Iya. Seperti kita tahu dia adalah kapten kedua kapal Titanic dan Olympic. Pick Olympic. Dia pengalamannya cukup banyak dan profesional karena dia udah senior, dia udah tua banget. Dan dia ya orang yang sama dengan yang membenturkan Olympic dengan kapal HMS Hawke dari Inggris, sekaligus menjadi kapten yang sekaligus menjadi korban juga. Korban Titanic. Dia udah tua karena dia banget. mengendarai kapal. Udah nabrakin kapal kan masih dikasih kapten ya. Apalagi kapal gede Nah, lagi. Exactly Mustafa. Diam dulu, bahkan gue cerita. Nah, jadi pada saat ternyata ini ya, katanya isu-isunya ketika Edward John Smith ini menabrakkan kapal Olympic ke HMS Hawke Inggris, itu White Star Line marah banget karena kerugiannya secara masif nih diterima oleh White Star Line. Iyalah marah. Dan orang-orang tuh desas-desusnya percaya bahwa Kapten Smith ini bakal dipecat. Namun untuk memecat kapten sepengalaman beliau membutuhkan kompensasi atau pesangon yang tinggi dong. Nah, waktu itu orang-orang sebenarnya sudah mulai curiga kenapa Kapten Edward John Smith ini yang bakal dipilih untuk menakodai kapal Titanic. Jadi ya daripada mencat dan bayar kompensasi, Lupain aja. orang-orang lebih milih buat ngekorbanin satu kapal dan berapa ratus penumpang Ya, itu. jadi ibaratnya gini loh. Ada satu ya pokoknya White Star Line itu dalam tanda kutip mungkin bisa mengancam Kapten Smith ini supaya White Star Line kan mau nih misalnya tenggelamin Titanic secara sengaja, ya itu dinakodai oleh Kapten Smith ini aja gitu. Jadi sebenarnya seperti ancaman untuk dengan sengaja menabrakkan Titanic ke gunung es oleh Kapten Smith. Mungkin dia juga gak kuat bayar pesangonnya, udahlah lu tabrakin jadi aja. dia kasih dikasih jadi. misi gitu kasarannya kalau Kasih misi. Dan mungkin ini gue konspirasi lagi nih, gue berteori sendiri ya. Mungkin White Star Line pada saat itu menjanjikan kehidupan. Lu tabrakin, entah gue bakal kirim sekoci buat lu. Namun apa daya, mungkin tabrakan terlalu hebat, damage-nya mungkin dari dalam ada bom, gue nggak tahu juga atau apa ya, sehingga dia jadi tidak ada jadi korban juga. Ntar nakodanya meninggal nggak? Ya, Meninggal. Gagal dong dia dapat. Jadi udah tidak ada Edward John Smith. End of the story guys. Menurut gue konspirasinya agak maksain sih untuk beberapa. Ada nggak masain ya? Iya. Terlalu. Tapi namanya juga konspirasi Iya sih. ya. Tapi serunya konspirasi itu ya dengerin aja orang-orang Iya, bisa percaya gitu. Nggak usah dipikirin juga sih sebenarnya konspirasi. Iya. Hmm. Ya karena ibaratnya cocok logi juga sih ya. Oh emang bener ya gitu. Kadang kita kepo gitu ya. Ini end of the story dari episode pertama kita membahas rahasia di balik insiden Titanic, dan mungkin gue bakal kembalikan nih ya ke moderator kita Oke. Jason. Wah, teman-teman barusan ngedengerin kan ya. Berapa konspirasi tadi? 4 atau 5 ya? Gue lost count nih saking amazed Ada sama 5, cerita-cerita satu ini. Bro. Yang DiCaprio. Yang DiCaprio. Apa yang di Ya udah, mungkin kita sama-sama diskusi kali ya. Dari keempat ini, mungkin mana sih yang paling realistis menurut kalian? Oh, lebih iya. condong kemana gitu ya kalau milih Mungkin salah satu dari Mustafa Yang paling sebagai nggak mungkin profesional. yang pertama, kayak semuanya sih nggak mungkin sih. Gak jelas. Iya jujur. Terus ada bom. Yang pertama apa? Kapal tukeran. Iya kapal tukeran. Yang Kapal kedua tukeran. apa bom? Atau bukan? Pembunuh berencana bom di dalam. Yang ketiga ya. apa? Yang ketiga JP yang Morgan bang Bank. pengen untung. Keempat Edward John Edward Smith. John Smith. Dia itu yang 4 paling nggak mungkin sih menurut gue. Soalnya motifnya Terlalu aja aneh. maksain. Terus 3 lagi. Oke.
yang JP Morgan Bank, dia ngapain juga untuk, kan dia punya Y-Star Line ya, kan biar dia buat ningkatin banknya dia juga harus ngerugiin aset milik dia sendiri. Itu emang timbangnya berapa? Lu tau nggak? Ya mungkin gue kurang tahu ya berapa berapa saham yang dia pegang di perusahaan pelayaran sama bank gitu ya. Apa? Pokoknya Jangan-jangan dia JP Morgan emang ini dia udah ngitung gitu pakai Excel. Kira-kira Bentar, sorry. Ulang. Tadi pakai apa? Excel. Probably bisa loh. Bisa aja Bisa pakai ternyata Excel. mungkin saham JP Itu masih Morgan gini, di Mus, pakai apa sih apa namanya? Sempo. Iya, nggak ada Excel Abacus. gimana? Apa sih? Sempoa. Iya, ya, gitu aja. Gue nggak tahu sih. Dulu gue les sempoa loh. Tapi gue abis itu cuma main-mainin sempoanya kayak apa, dia bisa jadi roda gitu lantai. Udah intermezzo. Lu bisa ngitung, bisa kalau ngitung masih Oke. gini-gini enggak, Mus? 20 kali 20. Sekarang 20 kali 20. 20 kali 20. Aduh. Enggak tahu gue. Coba pakai tangan sekarang. Sekarang coba pakai tangan. 100 sih. Oke, stop. Oh, iya, Intermezzonya. sorry. Oke, jadi Mustafa gimana? Pilih satu. Bentar, gue ada panggilan nih. Ada panggilan. Panggilan dari gamer. Kalau kata Mustafa, empat-empatnya gak realistis Komputernya berarti. nyala-nyala. Mungkin sebenarnya lu ada konspirasi kelima gak sih tadi, Mus? Kalau nggak salah yang DiCaprio itu gimana tadi ceritanya? DiCaprio itu orang Indonesia sebenarnya. Kok bisa gitu? Itu ada Soalnya di filmnya kan bahasa Indonesia nih ngomongnya. Oke, lanjut lah. Jason gimana, Jason? Nggak, gue kan sebagai moderator nih, gue pengen nanya lu sih, lu kan udah mungkin udah lebih lama daripada kita berdua nih ngedengerin konspirasi ini. Setelah lu menimbang-nimbang, kira-kira menurut lu mana sih yang paling masuk akal dan mana yang paling gak masuk akal gitu dari keempat Yang paling konspirasinya? masuk akal. Mungkin yang tidak masuk akal ini ya Edward John Smith, kayak nggak jelas menurut gua. Terus JP Morgan Bank ini menurut gue juga rada inilah terlalu benar. Gue rada setuju sih mungkin sama Mustafa ya, rada besar lah pengorbanan aset yang dia hancurkan gitu ya. Apalagi logikanya dia juga salah satu owner dari White Star Line, berarti nama baik White Star Line hancur. Harusnya ada popularitas yang turun juga seperti itu. Itu rada nggak masuk akalnya. Masuk akal tuh yang ini sebenarnya, yang kapal ya. ibaratnya tujuan dia White Star Line itu sengaja lah. Menurut gue yang paling masuk akal, sengaja menenggelamkan Titanic guna mendapatkan asuransi, dan itu mungkin Lu bisa tahu nggak dia dapat memakai asuransi kapal nggak? Olimpik. Gue nggak tahu sih pada akhirnya, tapi harusnya dapat sih, kan sesuai sama policy kebijakan Terus asuransi. jumlah asuransinya berapa? 70%. Sorry. Gue nggak tahu Di atas nominalnya. 70% nyampe tenggelam berarti masih dikasih asuransi gitu. Dengan di rebuild Oh iya dong, berarti kan Asuransinya 100%. dong, harus. Gue nggak tahu nominalnya, tapi dapat Bentar, kalau asuransi itu Kalaupun- diperbaikin kan, bukan duit atau gimana? bisa duit. Gue nggak tahu. Ini gue berteori lagi nih, bisa duit, bisa kasih kapal ya, gue kasih aset. Mungkin gue Kalau nggak tahu. dikasih duit yang itu ngitungnya gimana emang? Kan kalau Ya, bikin kapal kan hitungnya nilai asetnya mungkin. Berkasihan Bikin kapal kayaknya kan dia lama disuruh ya. ngitungin kapal. Iya. Nilai aset kapalnya berapa kan ada gitu. Oke, menarik. Oke. Jujur gue Tapi juga. Kenapa? kalau ada orang yang nanya lu percaya dengan konspirasi ini, lu jawabnya gimana? Ya tentunya konspirasi itu bukan hal yang harus dipercayai gitu Tapi ya. dia apa? Tapi Kan harus cocok dibicarakan logi. ya. Karena kan cuma didiskusikan doang, karena seru aja gitu. Karena pendapat-pendapat orang ya bisa benar bisa salah gitu kan. Ini opini guys, bukan fakta sebenarnya. Kebanyakan salah. Kebanyakan Jadi salah. opini, fakta atau salah semuanya? Ya ini it's all about opini lah. Orang yang suka diskusi ya diskusi dengan teori konspirasi ini. Berarti sebenarnya opini yang benar itu adalah opini yang berdasarkan fakta kan? Oke. Ya tentunya fakta yang akurat ya. Kalau gitu data itu bukan gitulah. opini dong, itu fakta. Kalau kebalikannya berarti gimana? Opini yang tidak berdasarkan fakta artinya apa? Konspirasi. Ya. sorry. Ya. Kalau misalnya dari gue sih, gue setuju banget sih sama Albert sama Mustafa. Kayak dari keempat cerita itu banyak banget sih yang kayak terlalu maksa-maksain. Paling yang kalau menurut gue make sense ya sama kayak Albert sih. Ya mungkin dia pakai nama Olimpik itu buat dapetin asuransi. Tapi who knows? Soalnya kan itu kejadiannya udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. 1920 kan kalau nggak salah. Dan kayaknya dokumentasi zaman segitu kan juga nggak sebagus zaman sekarang gitu. Jadi Udah 100 tahun ya tuh. iya sorry, udah 100 tahun ya, bukan puluhan lagi. Udah 109 tahun ya. Wah gila, lu jago banget. Gak usah pakai sempoa lagi. Enggak, itu gue kan Iya, tahun 19 matematik. ini tadi. Ya anyway. Berarti tahun depan dia bakal ada anniversary 110 tahun jatuhnya Titanic.
Oke. Oke, yang Ya, sekali lagi teman-teman, ini hanya konspirasi ya. Jadi jangan pikir ini sebagai fakta, tapi ini hanya tukar pikiran antara kita bertiga aja. Kita nggak bilang ini fakta, jadi ini sebagai hiburan aja. Dan mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Terima kasih banget buat kalian-kalian yang udah ngedengerin sampai sini. Apa nih, like, comment nggak mungkin ya? Soalnya kan ini podcast. Ya, nggak mungkin dong. Udah langsung aja, let's close Ya udah. this. Sampai jumpa di lain episode. Ya, sampai jumpa. Thank you banget guys. Outro.